Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurasana dengan NPM 1111231177, perwakilan dari kelompok 3. Pertama, kelompok kami menemukan ide awal bisnis yang terdiri dari 3 bahan utama, yaitu tepung, kopi, dan benang rajut, yang kemudian akan dikombinasikan menjadi sebuah produk, yaitu brownies kopi dengan kemasan yang diberi hiasan rajut. Susunan ide bisnis kelompok kami, yang pertama nama dan konsep produk. Nama produk Brownies Bites by Isa, singkatan dari Indri, Siva, dan Anissa. Konsep brownies dengan cita rasa kopi yang menggoda, dibalut kemasan yang dihias dengan aksen rajutan. Yang kedua, target pasar. Pecinta kopi, milenial, komunitas penggemar rajut, dan pecinta produk unik. Lokasi, kami memprioritaskan untuk dijual secara online menggunakan sistem pre-order, tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan menjual secara offline di hari-hari tertentu. Untuk kelas harga, kelompok menengah karena menekankan nilai estetika dan pengalaman menikmati brownies kopi. Yang ketiga, nilai unik. Produk kombinasi brownies coklat yang lembut dengan sentuhan aroma dan rasa menggunakan kemasan yang dibalut hiasan rajut. Rajutan bisa dilepas dan digunakan ulang, misalnya untuk penghias benda lain. Yang keempat, strategi produksi menggunakan kopi berkualitas untuk menghadirkan aroma kopi yang khas, menggunakan craft paper dengan ukuran sedang. Yang kelima, strategi pemasaran, menampilkan keunikan pada rajutan yang ada di kemasan di media sosial. Yang keenam, harga produk. Kami belum menentukan harga yang pasti, tetapi kami perlu menimbang-nimbang karena mencakup nilai estetika, rajutan, dan kualitas bahan baku. Yang ketujuh, branding slogan. Nikmati rasa kopi di setiap potongan manis. Bagaimana cara merumuskan desain analisis kelayakan bisnis? Yang pertama, penemuan ide atau perumusan gagasan untuk Brownies Bites by Isa. Identifikasi kebutuhan pasar. Setelah melihat tren pasar, makanan ringan produk kami menggunakan bahan berkualitas dan kemasan inovatif yang membuat semakin diminati. Kompetitor, keunikan, produk brownies mini dengan tekstur renyah memberikan pengalaman makan yang lebih praktis. Belum banyak kompetitor yang mengeksplorasi rasa unik seperti kopi. Brownies Bites by Isa dapat mengisi celah ini dengan menawarkan rasa baru. Yang ketiga, identifikasi target pasar. Target konsumen utama yaitu remaja dan orang dewasa yang mencari snack untuk teman ngopi. Yang keempat, perumusan konsep produk. Fitur unik dari Brownies Bites by Isa, varian rasa kopi yang mengintegrasikan rasa kopi ke dalam brownies sebagai varian utama yang dapat menarik perhatian konsumen, terutama pecinta kopi. Ukuran praktis brownies dirancang dalam bentuk kecil yang mudah dimakan dalam satu gigitan. Ini membuatnya cocok untuk camilan acara santai. Kemasan menggunakan kemasan minimalis yaitu brown paper cup dengan desain pita rajut yang membuatnya semakin menarik. Yang kelima, pengumpulan umpan balik. Awal sebelum itu kami akan survei langsung dengan membagikan sampel kepada calon konsumen dan minta mereka memberi kesan pertama untuk rasa, tekstur, dan ukuran, juga kemasan. Selanjutnya, tahap memformulasikan tujuan usaha produk Brownies Bites by Isa. Tujuan utamanya menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari camilan praktis dan inovatif dengan rasa kopi. Tujuan spesifik. Ada inovasi produk, menyediakan brownies bite size dengan varian rasa kopi. Kenyamanan dan praktisnya, fokus pada ukuran kecil yang mudah dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Target pasarnya remaja hingga dewasa yang membutuhkan camilan cepat dan praktis. Tujuan keuangannya meningkatkan penjualan melalui strategi promosi online dan offline. Tujuan branding dan pemasaran membangun brand yang dikenal sebagai inovator brownies rasa kopi. Dengan formulasi tujuan ini, Brownies Bites by Isa akan berfokus pada penciptaan nilai unik di pasar serta memastikan keberlanjutan usaha melalui inovasi dan strategi pemasaran yang tepat. Tahap analisis yang pertama, aspek pasar permintaan pasar brownies termasuk jenis makanan yang ringan yang banyak diminati karena rasa yang enak dan varian rasa yang bisa disesuaikan dengan selera. Segmentasi pasarnya akan lebih banyak menggunakan metode pasar online dengan cara mempromosikan lewat berbagai media sosial. Di era yang modern ini, sangat banyak sekali pesaing yang menjual produk yang sejenis, namun kita memiliki ciri khas yang tak banyak orang miliki, yaitu dalam segi rasa brownies yang memiliki perpaduan rasa antara coklat dan kopi. Harga Brownies Bites by Isa sangat terjangkau untuk semua kalangan, tanpa mengurangi bahan baku yang premium. Marketing dan branding dengan kecanggihan teknologi, kita dapat memudah melakukan marketing branding di berbagai platform media sosial dengan baik. Yang kedua, aspek teknik produksi atau operasi. Pemilihan bahan yang berkualitas seperti tepung, terigu, coklat batang, coklat bubuk, telur, gula, dan mentega. Pengolahan bahan harus dilakukan dengan pengukuran yang tepat
dan pencampuran yang sesuai agar menghasilkan tekstur yang pas. Proses pemanggangan perlu dilakukan pada suhu tertentu selama 20-30 menit, tergantung pada ketebalan adonan. Setelah dipanggang, brownies harus didinginkan dalam suhu ruangan sebelum dipotong agar hasilnya potongannya rapi. Terakhir, pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga kesegaran produk, dan brownies harus disimpan pada suhu yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Yang ketiga, ada aspek manajemen atau pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan usaha brownies ini mencakup berbagai aspek yang penting yang mendukung operasional agar bisa berjalan efisien dan berkembang, diantaranya seperti manajemen keuangannya, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Yang keempat, aspek finansial. Aspek finansial dari usaha ini meliputi biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan, lalu ada pemasaran seperti iklan, promosi, serta biaya operasional seperti listrik dan juga transportasi. Pendapatan berasal dari penjualan produk dan profitabilitas tergantung pada margin keuntungan dari setiap produk terjual setelah dikurangi biaya-biaya tersebut. Yang terakhir ada tahap keputusan. Dalam usaha ini, tahap keputusan yang perlu dilakukan yang pertama menentukan resep dan varian brownies batch yang akan dijual, menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan, lalu merencanakan strategi pemasaran seperti media sosial atau promosi offline, memilih pemasok bahan baku yang berkualitas dengan harga yang wajar, lalu menentukan kapasitas produksi dan metode pembuatan yang efisien, menentukan saluran distribusi online, offline, atau keduanya, mengelola arus kas, dan profitabilitas usaha. Setiap keputusan ini saling terkait dan harus disesuaikan dengan visi dan tujuan usaha. Namun, fokus pada pemilihan produk yang unik dan menarik dapat menjadi langkah awal yang sangat penting untuk membedakan usaha ini dari pesaing. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2003, adalah suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah contoh produk kami, tetapi belum 100% jadi. Kami belum bisa menemukan kemasan yang kami inginkan, jadi produk masih dalam tahap percobaan dan seadanya. Tetapi kami akan terus mencoba dalam mengembangkan produk kami agar dapat menarik minat konsumen. Terima kasih.